Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang rupa-rupa hukum siwak. Yang mana hukum siwak ini bisa berubah-ubah tergantung sesuai daripada kondisi dan situasi masing-masing. Terkadang bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, menjadi makruh, menjadi khilaful aula, dan menjadi haram. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya satu persatu daripada hukum siwak tersebut, bagi kalian yang berkenan untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak, jangan lupa diklik tombol like di video ini dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan dalam video-video yang bermanfaat lainnya. Jadi hukum siwak itu terkadang bisa berubah-ubah hukum daripada menggunakan siwak tersebut. Daripada hukum yang 5. Yang pertama, hukum siwak bisa menjadi wajib. Yang kedua, hukum siwak itu bisa menjadi sunnah. Dan yang ketiga, hukum siwak itu bisa menjadi makruh. Dan yang keempat, hukum siwak itu menjadi khilaful aula. Dan yang kelima, hukum siwak itu bisa menjadi haram. Langsung kita bahas satu persatu daripada hukum siwak tersebut. Yang pertama, hukum siwak itu bisa menjadi wajib apabila keadaannya itu adalah seseorang itu memiliki atau terdapat najis di mulutnya, yang mana najis tersebut itu bisa hilang dengan menggunakan siwak, maka wajib bagi dia untuk menggunakan siwak. Atau ketika datang hari Jumat, dia bernazar bahwasannya dia ingin membersihkan akan bau-bau yang ada di dalam tubuhnya, yang berada di dalam tubuhnya, maka bersiwak itu menjadi wajib bagi orang tersebut. Itu yang pertama, hukum siwak adalah wajib. Yang kedua, hukum siwak itu sunnah. Di mana kesunahan siwak? Dalam keadaan apa hukum siwak itu sunnah? Nah, sebagaimana daripada hukum asal siwak, yaitu adalah sunnah. Dan juga di dalam satu syairan bahasa Arab disebutkan, yusannu siwakun kulla waqtin qad atas mawadi'u litta'kidi khossal mubashiru wudu'un salatun ma'a qur'anin dukhuluhu libaitin wa naumun wa intibahun taghayyuru. Jadi disunahkan setiap saat, kapan saja, waktu apa saja untuk bersiwak, baik itu ketika dia hendak melakukan berwudu, sholat, atau kapan saja waktunya, itu disunahkan untuk bersiwak, membaca buku atau membaca pelajaran-pelajaran, atau setiap ingin pertemuan. Dan yang paling dianjurkan ketika melakukan atau menggunakan siwak tersebut itu adalah sebagaimana dalam syairan disebutkan, qad atat mawadi'u litakidi khossal mubashiru wudu'un. Yang pertama, wudu itu sangat dianjurkan untuk menggunakan siwak. Yang kedua, sholatun, yaitu ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Sebagaimana di dalam video yang sebelumnya telah kita bahas. Nih videonya bisa kalian cek di sini. Terus yang ketiga, ketika membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan untuk menggunakan siwak. Terus yang keempat, ketika kita masuk ke dalam rumah atau ketika kita bertemu dengan teman kita atau bertemu dengan keluarga, berkumpul-kumpul, itu sangat dianjurkan untuk menggunakan siwak. Terus yang keempat, ketika hendak melaksanakan tidur, itu dianjurkan untuk menggunakan siwak. Yang kelima, yang sangat dianjurkan atau disunahkan untuk menggunakan siwak, itu adalah bangun dari tidur. Dan yang terakhir, yang sangat dianjurkan atau sangat disunahkan untuk menggunakan siwak, itu adalah ketika mulut kita itu berubah menjadi bau. Maka di situ sangat dianjurkan dan sangat disunahkan untuk menggunakan siwak. Dan yang ketiga, hukum siwak itu makruh. Dalam kondisi apa dan situasi apa hukum siwak itu menjadi makruh? Hukum siwak menjadi makruh itu apabila bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa sesudah zawal, alias sesudah waktu zuhur ke maghrib. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur, bagi orang yang berpuasa itu dimakruhkan untuk menggunakan siwak. Tetapi pendapat Imam Nawawi
itu memilih bahwasanya tidak dimakruhkan kapan saja dan di mana saja, baik bagi orang puasa atau tidak, itu dianjurkan, disunahkan untuk menggunakan siwak. Menurut Imam Nawawi itu tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa menggunakan siwak sesudah waktu zuhur. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam syair kitab Zubat. Amma istiyaku sha'imin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Itu syair dalam kitab Zubat, yaitu kitab yang menjelaskan tentang fikih di dalam mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, hukum bersiwak itu adalah khilaful aula. Apa khilaful aula? Khilaful aula itu adalah kebalikan daripada yang keutama, atau disebut juga makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak sampai mendekati ke haram, alias makruhnya itu mendekati akan suatu kebolehan, yaitu apabila kondisi atau situasi orang yang menggunakan siwak itu adalah siwak orang lain dengan izin daripada yang memiliki siwak tersebut, maka di situ dihukumin dengan khilaful aula atau kebalikan daripada yang utama. Jadi yang lebih utama itu adalah menggunakan siwak sendiri. Nah, walaupun menggunakan siwak orang lain dengan izinnya, maka di situ khilaful aula atau kebalikan daripada yang utama. Tetapi kalau misalkannya kita menggunakan siwak orang lain untuk mengalap tabaruk atau mengalap berkah, seperti kita menggunakan siwak guru kita meminta izin, ya pastinya kita menggunakan siwak guru kita dengan izinnya atau orang-orang mulia yang lainnya untuk kita berniat mengalap berkah, mengambil berkah dari mereka, maka di situ hukumnya disunnahkan. Yang kelima, yang terakhir, siwak itu bisa menjadi haram digunakan apabila kondisi orang yang menggunakan siwak itu adalah siwak yang digunakan adalah siwak milik orang lain, dan dia menggunakan siwak tersebut itu tanpa izin daripada yang memiliki siwak tersebut, dan juga dia tidak mengetahui bahwasanya orang yang memiliki siwak itu akan meridhoinya. Mungkin begitu saja penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak. Wabillahil muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.